Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Ayu Muarda, mahasiswa Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan melaksanakan tugas D1 saya dengan mata kuliah Hubungan Masyarakat yang dibimbing oleh ibu saya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Apa itu public relation? Public relation terdiri dari dua kata secara etimologis, yaitu public dan relation. Public merupakan publik dan relation merupakan hubungan. Jadi secara umum public relation merupakan jembatan penghubung antara perusahaan dengan publiknya dengan melalui proses komunikasi dengan cara komunikator menyampaikan informasinya kepada komunikan melalui media-media yang ada, sehingga komunikan tersebut dapat menyampaikan ulasannya atau feedbacknya kembali kepada perusahaan dan saling mengerti satu sama lain agar tujuan perusahaan itu tercapaikan. Yang kedua itu sejarah singkat perkembangan PR di Indonesia dan di dunia. Perkembangan PR merupakan hal yang baru bagi dunia yang muncul pada abad ke-1930-an dan abad 1940-an pada Perang Dunia Kedua. Dalam dunia bisnis, PR sangat dibutuhkan karena dapat membangun citra perusahaan. Dan dalam Indonesia sendiri, PR itu muncul pada tahun 1954 dengan nama Hubungan Masyarakat atau Humas di kalangan kepolisian. Namun, menurut catatan Ruslan, PR itu memiliki periode atau masa-masanya yang terdiri dari 4 periode. Periode pertama itu diresmikan pada tahun 1962 melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginformasikan atau menghimbau agar lembaga pemerintah itu memiliki bagian atau divisi humas. Yang kedua itu dikenal pada tahun 1967 atau sampai dengan 1971, di mana dikenal dengan Humas Kedinasan Pemerintah. Periode ketiga itu dikenal di kalangan lembaga swasta umum sebagai profesi khusus. Dan yang terakhir itu dilaksanakan pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Di sini perkembangan PR di kalangan swasta sebagai profesi khusus, profesional khusus. Yang ketiga itu apa perbedaan PR, marketing, advertising, dan sales? PR membicarakan tentang informasi perusahaan kepada konsumen agar konsumen dapat bisa mengenal atau membeli produk perusahaan. Yang kedua itu marketing. Marketing membicarakan tentang strategi pemasaran atau strategi untuk dapat masuk ke sebuah pasar dengan metode 4P atau 7P. Yang ketiga itu ada advertising. Advertising membicarakan tentang informasi yang mengandung pesan persuasif agar dapat membujuk orang lain untuk dapat mengenal atau membeli produk perusahaan. Yang terakhir itu ada sales yang membicarakan informasi tentang penjualan yang terjadi pada saat itu agar konsumen atau publiknya itu tertarik dengan produk perusahaan. Yang keempat itu apa peran dan fungsi perusahaan. Peran PR itu terdiri dari 4 berserta fungsinya. Namun peran utama PR itu membentuk citra perusahaan agar dikenal baik oleh para pelanggannya dan berfungsi untuk menarik pelanggannya agar dapat membeli produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, untuk peran yang pertama yaitu sebagai penasehat ahli. Berfungsi menganalisis masalah dan fenomena-fenomena yang ada di perusahaan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang kedua itu fasilitator komunikasi. Berfungsi sebagai menghubungkan komunikasi antara perusahaan dengan publiknya atau masyarakatnya. Yang ketiga itu adalah fasilitator proses pemecah masalah.
yang berfungsi memecahkan masalah yang ada di perusahaan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, dan mereka itu dapat bekerja sama dengan divisi-divisi yang lain, seperti advertising dan keuangan. Yang keempat itu ada teknisi komunikasi yang berfungsi sebagai untuk menulis komunikasi yang ada di perusahaan atau yang biasa disebut dengan jurnalistik. Yang kelima itu apa yang harus ada di dalam diri Anda untuk menjadi seorang PR, minimal saat menjadi diri Anda sendiri. Yang pertama itu mampu menghadapi semua yang ada, karakter yang ada pada seseorang yang berbeda-beda dan memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik dengan diri Anda sendiri maupun dengan orang lain. Yang ketiga itu memiliki integritas atau komitmen dalam diri Anda dengan baik. Yang keempat, mempunyai imajinasi yang positif atau yang baik-baik. Yang kelima itu Anda harus serba tahu dengan makna yang negatif, tidak boleh hanya serba tahu saja. Terima kasih, sekian dari penyampaian saya untuk tugas 1 ini. Bye.